Melanjutkan dari part pertamanya dari bagian layout dan juga area T. Di sini tinggal proses penggunaan untuk di warna kulit, atau lebih tepatnya shading dan juga lighting. Nah, untuk shading dan juga lighting, bagi yang belum tahu silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum paham juga cara layout dan juga cara membuat area yang simpel, silahkan tonton saja di part satunya. Linknya sudah saya berikan di deskripsi. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke proses shading dan juga lighting, kalian cek dulu apakah orang tersebut berkumis atau tidak. Kalau berkumis, kalian tracing dulu lah kumisnya. Misalkan yang seperti saya lakukan nih. Karena pas awal-awal saya nggak terlalu fokus ke area kumisnya. Tapi ketika mau proses shading, lah kok ada kumisnya ya? Nah, disitulah saya baru menyadarinya. Dan setelah saya menyadarinya, saya langsung ngetrace untuk di bagian kumisnya. Caranya yang seperti tadi, ya bisa menggunakan lazy, bisa menggunakan juga tapret untuk kumis-kumis tipis, dan karena ini kumis-kumisnya juga tipis, tapi di sini saya menggunakan yang namanya lazy tools. Nah, untuk area yang seperti ini biasanya kalian harus menggunakan yang namanya gradasi atau gradien. Untuk gradiennya yaitu warna shading 1 dan juga warna dasar. Yang satu shading 1 untuk warna pertama menggunakan warna shading yang nomor 1, yang warna kedua menggunakan warna dasar. Untuk gradasinya seperti itu. Karena di gradasi terdapat 2 titik warna, yaitu kalau dari randomnya, dari yang disediakan di Infinity Zen, yaitu hitam putih ya. Terserah yang hitam mau untuk untuk shading atau untuk warna dasar, terserah kalian. Yang penting dari kedua warna tersebut kalian ganti, yang satu ke shading 1, yang satu ke dasar. Nah, untuk melanjutkan ke bagian yang lainnya, alangkah baiknya kalian bisa menggunakan step by step yang saya lakukan. Nah, misal kalian mau menimpanya, misalkan untuk bagian area hidung supaya lebih menonjol atau lebih kelihatan bayang-bayangnya, ya seperti di area mata tadi, kalian trace dulu, kemudian setelah kalian di tracing untuk di bagian tersebut, kalian menggunakan gradasi atau gradien lah. Pokoknya di sini saya akan menyebutnya dengan gradien karena di Infinity Design meskipun settingannya bahasa Inggris tulisannya gradien. Nah, setelah kalian gradien, kalian tap-tap ke bagian lainnya, misalkan ke bagian leher atau apalah, terserah kalian. Itu untuk step by step terserah kalian mau apanya dulu ya, terserah. Pokoknya untuk step by stepnya biasanya yang sering orang-orang lakukan itu area T-nya terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena itu yang memiripkan si objeknya. Karena kalau kalian trace kupingnya dulu ya, mau kayak kuping siapapun ya tetap aja jadinya kan kuping. Kalau untuk area T itu kalian trace-nya asal-asalan, hasilnya akan menjadi beda lah. Kok jadi siapa ini? Gak bahaya ta? Nah, nanti akan berbeda lah pokoknya. Apalagi kalau kalian bareng sama cewek, gambar orang sama ceweknya, dan untuk cowoknya sama, dan untuk cowoknya mirip misalkan, untuk ceweknya enggak lah. Apa gak bahaya ta kalau diupload? Nanti bisa jadi kayak gitu lah. Kemudian untuk shading-shading yang lainnya, ini untuk shading nomor 2 ya. Untuk shading nomor 2 itu diperlukannya hanya di beberapa titik saja. Misal untuk titik yang lebih gelap aja ya. Misalkan kayak ini. Untuk di deket alis dan antara alis dan mata lah, pokoknya di sekitaran situ kalian tracing warnanya beberapa kali lah. Bisa menggunakan warna yang sama. Kalau kalian mau lebih mulus lagi hasilnya, bisa menggunakan shading 2 juga, bisa di gradasi atau bisa di gradien, bisa lah, terserah kalian. Kalau mau lebih kelihatan hard atau lebih berani gitu, lebih bagus, lebih terlihat efek kartunnya, kalian gak usah menggunakan gradien. Misalkan nih yang saya lakukan itu jarang sekali untuk area leher, karena di sini ada beberapa bagian yang agak terang dan agak gelap. Di sini saya menggunakan gradien juga untuk beberapa part lah. Jadi gradien itu tergantung dari objek yang kalian gambar. Apakah si objek membutuhkan gradien atau enggak? Karena kebanyakan
kalau untuk vektor yang dari depan itu lah tergantung penilaiannya. Ada yang bagus menggunakan gradien, ada juga yang enggak. Karena kalau untuk simple-simplean itu bagus menggunakan. Ya, keduanya juga bagus lah. Tergantung selera kalian lah pokoknya. Nah, di sini saya diusahakan untuk ngetrace dari seluruh bagian dari kumis, kemudian untuk bayangan kumis juga itu harus digambar. Karena kenapa? Karena kalau tidak dikasih bayangan itu terlihat kumisnya numpang banget. Kenapa kok numpang banget ya gak tahu lah. Karena biasanya ya seperti itu kalau di bagian kayak alis, kemudian bulu mata dan lain-lain tidak dikasih yang namanya shading, itu akan jadinya aneh. Dan untuk shading yang ketiga itu biasanya digunakan untuk di bagian lubang hidungnya saja. Karena kenapa? Karena itu bagian yang paling gelap ya, lubang-lubang yang paling gelap kan, lubang yang lainnya gak kelihatan kayak lubang kuping gitu nggak kelihatan ya. Jadi yang digunakan cuma satu aja. Kemudian di sini lanjut ke bagian yang ceweknya. Untuk bagian yang ceweknya ya sama aja, tracingnya yang seperti tadi dilakukan. Nah, kalau bagi kalian yang belum tahu cara, aduh, selalu saja typo dalam ucapan ya, maaf buat yang nonton. Nah, kalau untuk di bagian cewek yang misalkan berhijab kayak gimana itu lebih simple lagi loh. Dan beruntung si ceweknya berhijab ya. Thank you Mamang, thank you my friend. Karena lebih gampang untuk digambar. Ya serius, emang lebih gampang untuk si objek kalau apa ya, kalau ceweknya itu menggunakan kerudung. Kalau yang rambutnya keluar atau yang kelihatan gitu rambutnya, aduh pusing banget saya kalau gambar yang rambutnya keluar itu. Karena kenapa? Karena tantangannya lebih banyak lagi. Untuk shading rambut itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Pokoknya untuk shading rambut itu ngeri. Nah, untuk proses shading di bagian hidung, bagian area jidat juga yang seperti tadi di vektor si cowoknya, saya gak sebutin namanya karena privacy. Atau mau saya sebutin aja? Gak usah lah. Kalau kalian mau tahu namanya ya kalian DM saja Instagram aja. Nantilah saya tanya dulu ke orangnya, boleh enggak ya? Kalau gak boleh ya nggak bakal. Kalau boleh ya juga nggak bakal, karena malas ribet ngedit 2 kali lah videonya. Nah, kalau untuk di setiap partnya ini kurang lebih sama, menggunakan gradien. Beberapa gradien di beberapa titik juga yang biasa digambar. Misalkan kayak di bagian bawah dagu tuh, kayak untuk di bagian area efek senyuman kayak gitu, di bagian pinggir-pinggirnya itu membutuhkan loh. Membutuhkan apa ya? Membutuhkan gradien lah, apalagi. Nah, kalau untuk di efek shading yang kedua ya biasa digunakan di tempat yang sama juga, saya kayak tadi si vektor si cowoknya itu. Kemudian untuk warna shading yang kedua itu jarang sekali saya menggunakan yang namanya gradien, karena yang shading kedua itu hanya untuk penguat atau pemberian efek yang lebih apa ya, biar si gambar lebih menonjol kayak lebih kelihatan lah. Karena di sini kalau untuk palet ini spesialnya cuma menggunakan 2 palet shading saja itu hasilnya udah kelihatan loh, nggak perlu menggunakan shading. Nggak perlu menggunakan lighting. Karena kenapa? Karena untuk warna dasarnya itu sudah menggunakan warna yang terang. Di sini jadi untuk efek shadingnya itu kalau mau menggunakan palet atau palet shading yang lainnya, untuk efek yang kayak ini nih yang kayak itu yang sedang digambar ini, itu nggak perlu sebenarnya karena apa ya, bisa dibilang ini udah menggambarkan ya, tapi untuk memberikan efek supaya si hidungnya tidak flat ya kasihlah kalian minimal di dekat hidung dan juga di pipi, karena nggak mungkin kan pipi orang itu flat. Meskipun nggak bulat juga wajahnya, pasti kan pipinya juga nggak bakal flat, pasti ada kelihatan lah kayak di bawah mata itu ada yang nonjol dikit lah gitu. Pokoknya itu untuk memberikan efek pencahayaan lah pokoknya. Misalkan kayak di bagian apa ya,
banyak lah pokoknya kalau untuk di setiap partnya itu. Nah, untuk bagian efek pencahayaan untuk shading bisa menggunakan satu atau dua warna. Di sini saya menggunakan satu warna, dan untuk efek yang lebih terangnya lagi saya menggunakan dua warna. Misal kayak untuk si ceweknya tadi dan untuk si cowoknya tadi itu menggunakan shading dua warna hanya di bagian hidung saja. Jadi shading satu, gradasi shading satu lagi, setelah selesai shading dua baru. Shading yang nomor 2 nya itu nggak perlu menggunakan gradasi lagi, karena udahlah ini cuma efek penguat cahaya aja biar lebih menonjol lah, biar lebih kelihatan efeknya. Lebih tepatnya apa ya, enak disebutnya apa ya, kalau menonjol kan kayak ke hidung ya, pokoknya biar si hidungnya lebih kelihatan, congok hidungnya atau si ujung hidungnya itu lebih kelihatan, gak flat banget lah pokoknya seperti itu. Nah, ini untuk di bagian seperti ini nih, ini penting banget lah. Ini menggunakan biasanya dua warna atau gradasi juga perlu banget ya, biasanya seperti itu. Ini untuk shading di bagian wajah ya, mungkin seperti ini. Dan kita akan lanjut ke bagian shading yang lainnya. Kalau kalian masih penasaran, silahkan tonton saja video ini sampai selesai, karena video ini masih belum selesai. Untuk selanjutnya yaitu shading di bagian rambut ya. Kalau untuk di bukan bagian rambut tapi bagian baju. Untuk bagian baju biasanya itu beda tipis sama shading di bagian rambut ya. Karena di sini untuk shading bagian rambutnya belum, jadi di sini langsung ke bagian shading baju. Untuk shading warna baju ke warna hitam sudah saya kasih tahu di video sebelumnya juga. Kalau untuk warna hitam kalian ambil aja dari warna line art atau untuk warna-warna yang gelap untuk rambut, untuk bulu mata, alis dan lain-lain, itu bisa kalian gunakan di bagian tersebut untuk baju yang warna hitam. Dan untuk shadingnya kalian tinggal naikin saja dikit untuk coloringnya, kemudian kalian geser-geser dikit juga. Ya pokoknya kalian sesuaikan lah. Dan karena kalian gak ada yang komentar gimana sih cara pembuatan palet ya, jadi saya nggak akan kasih tutorialnya. Kecuali dari kalian sendiri ada yang komen, bang gimana caranya pembuatannya, ya baru saya kasih tahu. Kalau nggak ada ya percuma saya kasih tahu juga, gak bakal ada yang nonton mungkin. Nah, kalau untuk bagian baju di sini biasa menggunakan dua warna saja untuk lightingnya, karena bajunya gelap hanya cukup menggunakan lighting. Kemudian untuk bagian baju dan part-part lainnya kalian bisa perhatikan saja ya, tergantung dari warna. Ini untuk part lainnya kayak bajunya ya, ada yang variasinya yang warna krim kayaknya ya, kayak warna krim, karena saya juga nggak tahu, mungkin ini kena efek atau apa ya, saya juga nggak tahu jelas. Kemudian untuk efek dari si bayangannya itu perlu menggunakan yang namanya shading, kemudian lighting, kadang dibutuhkan kadang enggak juga. Mungkin untuk warna yang kayak gini, ini maksudnya kan warna-warna krim yang terang gitu, jadi untuk lightingnya cukup satu karena udah menggunakan shadingnya dua warna, jadi untuk lightingnya cukup satu warna juga udah beres ya pastinya. Nah setelah kalian sesuaikan warnanya, kalian langsung tracing. Ini untuk di bagian aksesorisnya agak lama ya untuk shading dan lain-lainnya, dikarenakan kalau untuk di bagian tersebut tuh kayak apa ya, itu dari setiap lipatannya itu harus jelas. Misalkan supaya tahu kudungnya si itu dilipat apa enggak. Nah karena jadi ya seperti itulah, karena agak susah kalau untuk dijelasin itu agak susah ya, tapi kalau untuk melihat hasilnya pasti kalian akan terpukau dengan hasil yang saya gambar. Mungkin untuk bagian shadingnya itu hanya cukup menggunakan dua warna, sama halnya ketika kalian membuat vektor di bagian area T tadi.
Untuk mata itu kan cuma dua warna. Karena warnanya terang, jadi cukup menggunakan dua warna. Pokoknya kebanyakan kalau untuk setiap aksesoris maupun baju ataupun celana, sepatu dan lain-lain itu cukup menggunakan sekitar 4 warna, itu udah maksimal kalau buat saya pribadi, karena kebanyakan kan baju itu bervariasi warnanya, tapi jarang sekali yang menggunakan warna dasar yang gelap. Jadi diambilnya patokan 4 warna, yaitu warna dasar, shading 2 dan juga lighting. Nah, di sini saya menggunakan lightingnya cukup satu, karena satu aja udah kelihatan. Apalagi ditambah dengan line art yang menguatkan si warna tersebut. Kenapa bisa dibilang untuk line art itu bisa menguatkan warna? Karena kalau tanpa line art, jadi si bagian lipetan-lipetannya itu nggak bakal kelihatan. Dan untuk area pemisah misalkan antara wajah dan juga baju, atau kulit dan juga baju, itu sudah terlihat jelas bagian pemisahnya karena ada line art. Nah, jadi itu spesialnya kalau kalian membuat vektor menggunakan line art. Kemudian untuk aksesorisnya kayak ini nih, yang vape itu sepertinya kayak tulisan-tulisan itu sebenarnya nggak perlu, karena pertama memakan waktu juga, dan ya nggak penting-penting amat sih kalau untuk kayak tulisan-tulisan tersebut, karena yang biasanya dinikmati hanya hasilnya. Misalkan hasil jadinya kayak shading, kemudian lebih bagus aja, lebih simpel aja gitu. Di sini saya coba membuat vektor ya, bukan membuat vektor, membuat shading di bagian rambut. Tapi kalau untuk rambut itu bisa beberapa cara ya sebenarnya. Itu bisa menggunakan lazy, pen tools dan lain-lain. Untuk lazy sendiri, karena apa ya, banyak lah pokoknya yang pusing ketika kalian membuat vektor di bagian rambut itu kayak gimana. Misalnya nih, kan kalian suka pusing rambutnya kayak gimana nih, saya kasih simpelnya aja seperti ini. Nah, jadi untuk setiap partnya itu nggak perlu kalian gambar satu helai, yang penting itu jelas di bagian shadingnya itu yang paling kuat itu sebelah mana. Nah, setelah jadi seperti ini baru kalian bisa memberi yang kayak efek-efek kena cahaya kayak satu helai, tapi nggak perlu di setiap partnya ya. Jadi yang menurut kalian itu penting aja, kayak bagian depan, bagian lengkungan. Kalau bagian atas itu nggak perlu juga, pokoknya hanya digunakan di beberapa part saja dan nggak perlu banyak juga. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa kalian komen untuk next tutorial selanjutnya, dan kita akan berjumpa lagi di next tutorial. Entah tutorial apa, kalau gak ada yang komen saya akan memberikan tutorialnya secara random. Thank you.